Ya, saya ini rekam supaya bisa saya simpan di sekolah. Jadi damir yang terpisah yang berdiri sendiri, kata teman-teman tadi terjemahnya damair al-munfasilah. Ada kelompok gaib, orang ketiga yang dibicarakan. Dan yang dibicarakan ini ada kelompok muzakkar dan ada kelompok muannats, ya. Jadi huwa huma hum itu damir gaib untuk muzakkar. Sedangkan hiya huma hunna itu damir gaib kelompok muannats, ya. Kemudian mukhatab ada untuk muzakkar juga, lawan bicara. Ada anta, antuma antum, itu muzakkar. Kemudian anti, antuma antunna itu muannas, ya. Kemudian mutakallim ana nahnu. Nah, sekarang kita punya tangan ada dua seperti ini, ya. Kalau dia di samping, ya dia di samping begini berarti gaib, muzakkar. Jadi kalau saya tulis begini berarti huwa, huma, hum. Tapi kalau kiri ya begini, ya. Iya, huma, hunna. Dia di samping, ya. Tapi kalau di depan begini berarti anta, antuma, antum. Kalau ini anti, antuma, antunna. Kalau berbicara anak satu, ini banyak nahnu. Ya, jadi saya ulangi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Huwa, hiya, anta, anti, antuma, antunna, hum, hunna, nahnu, ana. Ya, jadi kita bermain seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita rame-rame dulu, ya. Kita rame-rame dulu. Silahkan dibuka mikrofonnya. Ya, silahkan dibuka mikrofonnya. Silahkan semua dibuka mikrofonnya, ya. Tidak apa-apa, dibuka mikrofonnya dulu. Lalu saya akan menunjukkan jadi kemana tangan saya, Anda ikuti. Kita mulai dulu dari sama-sama nanti, ya. Huwa, huma, hum, iya, huma, humna, sebentar, ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Oke, supaya Anda ini saya kirim dulu di chat anunya, ya, materinya, ya, ini supaya Anda bisa ingat. Bentar. Ya. Ini saya kasih baris dulu, ya. Saya kasih baris dulu sebentar. Bentar, ya. Ya. Saya kasih baris dulu, ya. Huwa. Antuma, Oke, saya kirim dulu ini, ya. Saya kirim ke chat dulu, ya. ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Muka huma itu anti tentu ana nahnu. Ana. Oke, sebentar. Mana dia?
Iyahumahum. 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 Wahumahum. Oke, saya sudah kirim ini. Saya sudah kirim di chat ya. Silakan diambil. Nanti juga akan saya pasang di sekolah. Tapi untuk keperluan hari ini, silakan dulu dilihat ya. Silakan dilihat di chat dulu ya. Iya, boleh. Iya. Oke. Sudah dilihat anunya? Sudah dilihat Sudah, ya? Ustadz. Sudah. Ustaz. Partai sudah siap ya? Ya, Ustadz, siap. Nah, Iya, ya. Oke, jadi Anda lihat ya, Anda berteriak sesuai dengan ini ya, kita sama-sama dulu ya. Jadi ingat, lainnya posisi tangan saya ini di samping, kalau begini berdiri di depan ya, ini di samping, ini depan. Kalau ini gaib, berarti ini muhatab ya. Baik. Bismillah. Wa. Kenapa pindah-pindah? Iya. Enggak kuliah ya, Ustaz. Oke, ini sudah. Dipin. Sekarang bisa Iya. kelihatan? Oke, posisikan dulu kalian melihat saya. Ya, sudah. Iya. Sudah, Ustadz. Ya, saya ulangi ya. Mukarrir. Oke, baik. Baik. Sekarang saya akan buat breakout room dan Anda berlatih di dalam breakout room ya. Jadi saya akan kasih waktu 10 menit berlatih dalam breakout room. Setelah itu sebentar saya akan minta satu-satu, saya akan tanya satu-satu maju ya. Jadi satu-satu kita akan speaker, dia akan sendiri di depan, baru kita akan tanya seperti ini ya. Jadi
Masuk dulu di breakout room berlatih. Siapa tadi yang dua? Yang dua tadi yang sudah Fahmi belajar. sama Syazia. Kasih angkat tangan dulu yang Fahmi dua. dan Angkat tangan Syaza. dulu yang dua. Asya. Angkat tangan dulu yang dua tadi yang sudah belajar. Ya, Sasa dengan siapa lagi satu yang sudah belajar? Fahmi. Mana Fahmi? Oke, Fahmi dengan Sasa tolong dikasih angka satu, masing-masing satu di depannya. Di depan namanya. Fahmi dengan Sasa rename. Oke, sekarang saya buat background room ya. Ya, sekarang saya bikin 8 grup, jadi otomatis silakan langsung join di masing-masingnya karena sistem akan membagi Anda. Apa yang akan Anda lakukan di dalam breakout room, berlatih tadi dengan main tangan seperti ini ya, ganti-gantian mengoreksi dalam breakout room-nya masing-masing. Baik, silakan join. Ya, silakan masuk ya. Ustaz Fadlan. Ustaz Fadlan. Ada Ustaz, ada. Anta ila firqatil ula. Nah, Ustaz. Oke, jadi di sini kalian ini ya, di sini kalian berlatih harus bermain kelihatan seperti ini ya, karena sebentar saya akan tunjuk satu-satu. Jadi tolong usahakan dulu diaktifkan kameranya supaya bisa nanti belajar bersama, oke? Pastikan bahwa Anda bisa menggunakan itu ya. Oke. Nah, Ustaz. Nah, ana antakil ila firqatil ukhra. Nah, Ustaz, syukron. Oke. Kalian di sini berlatih ya. Diaktifkan kameranya karena harus bermain dengan tangan. Karena kalau Anda tidak ya. Itu ya. Oke, nah. Sebentar saya akan tunjuk satu-satu nanti di main room ya. Oke. Oke. Iya. Oke, silakan berlatih ya. Oh ya, oke. Tangan dan sebagainya. Salam Adin. Ya, lanjut. Ustaz Nurul. Ya.
Dua. Oke, sebentar ya. Baik, silakan berlatih ya. Karena sebentar nanti ditanya satu-satu nanti di main room. Oke? Dua. Uma. Silakan Pak. Muhammad Nur Hidayah. Oke. Ya, Ustaz. Ustaz, Ustaz belum join. Ya, silakan masuk. Kau telat lagi. Oke, Sasa di sini ya. Nah, Ustaz. Oke, latihannya main tangan Sasa ya. Nah, Ustaz. Oke, kalian sebentar kita satu-satu loh. Ya. Oke, Nah, dilatih di sini ya saya bertanggung jawab dengan room ini ya. Oke. Iya, Ustaz. Antuma. Oke, silakan berlatih ya. Kelihatannya harus di dua kameranya supaya terlihat. Karena kalau tidak, bagaimana caranya ini? Ya. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Oke, lanjut. Stamiru. Amalia, Terputus tadi, Ustaz, dari Zoom. room berapa tadi, Amalia? Room 6. Pak. Jadi itu tuh Udah masuk Pak Kusum? lagunya begini. Wa humahum iya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Jadi bagi saya cara menghafal. Jadi apa di Ya, supaya oke. mudah Muhammad juga Fahmi. diingat karena Muhammad Fahmi. yes tas Muhammad Fahmi. Oke, yes tas bagus lagunya, Ya. tapi nanti tesnya mau pakai masuk. tangan. Jadi biasakan dengan tangan juga ya. oh iya Ya, jadi itu waktu di pondok sebentar tahu. akan ada ini ya, akan ada satu-satu kita Dia di rumah Jadi, Pak Fahmi Minginap. tolong dikontrol di grup ini ya. Ustaz. Fahmi, yes tas pastikan semua grup hafal ini ya dengan menggunakan tangan ya. Jangan dulu masuk, Pak, sering dia rumput. Apa tadi bilang? Fahmi, Amir Mufasil judul Ustaz. hanya huwa huma hum, enggak usah lelai, hanya huwa huma hum saja. Hanya huwa huma hum. Yes, Tas. Yang tadi yang saya mainkan tadi, enggak usah dulu yang mutasil saja ya. Nama Ustaz. Oke. Jadi pastikan kami di grup ini semua hafal. Oke, baik. Syukran. Sakia tadi di mana? Di room 7, Ustaz, tapi jelek jadi. Oke, masuk lagi di 7 ya. Baik, kalian di sini sudah dilatih mau hasparlan? Baru mulai, Ustaz. Oke, pastikan bahwa semuanya bisa bermain dengan ini ya. Karena sebentar kita akan tampil satu-satu, akan diajak. Oke, silakan berlatih dengan Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya. Goibnya sama khotobnya sama, Ustaz. Cuma bedanya itu kiri kanan. Kalau muannas kiri, muzakkar kanan. Iya, tapi kan kalau muhatta di depan toh, Oh, di samping Oh, iya, huwa, Ustaz. toh. Ya, ada di samping kalau huwa, kalau lawan bicara kan di depan, makanya kodenya di depan. Kan beda di samping dengan di depan.
Oh iya, Ustaz. Oke, Nah, nahunya ke sini Ji. Kembali ya, ke kita. aku bicara toh. Ya. Iya. Jadi contohnya di samping ini toh, ini samping. Ini di samping toh, bedakan. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, Iya, hum. iya, iya, huma, iya, huma, Hunna. hunna. Nah, di depan begini kan, anta, antum, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antum, antum. Anti, antuma, antunna. Jadi bedakan ini, bedakan musakkar gaib dengan musakkar muhatab. Ini kan di samping. Hah? Oke, jelas ya? Ya, silakan berarti. Harus semuanya tahu ya, lincah, bukan berpikir ya. Sasa kenapa keluar? Afan Ustadz, ganti PC Kak Ustadz. Cuman masih masuk jadi HP Ustadz. Oke. Di kelompok mana tadi Sasa? Di room 4 Ustadz. Amalia di room mana? Amalia. Amalia di room mana, Amalia? Amalia tadi di room mana, Amalia? Enggak, Ustaz, ganti lewat sini, Ustaz. Tadi masuk mah di room 1, Ustaz. Oke, silakan join lagi ya. Di room 1 tadi, Ustaz. Tidak apa-apa, di sini dulu karena 8 kurang orangnya. Oh, berlatih muka Ustaz sekarang. Tapi mau ganti di sini masuk kita lewat laptop, ini sekarang lewat HP. Kamu masuk, Ustaz. Di rumah mana tadi Amalia? 1 ya? Iya, Ustaz. Dan di depan itu semua jadi yang dilihat bukan kiri. Jadi ini yang kiri apa tadi kiri? Kiri mana? Yang cuma benar. Muhammad Nur Kadri di mana? Kenapa keluar? Muhammad Nur Kadri. Iya, Ustaz. Kenapa keluar? Baru gabung, Ustaz. Apa nih, Ustaz? Segala masuk breakout room ya. 6, Ustaz. Afwan, Ustaz. Salah masuk. Selamat sama Mulia ya. Di room 2 tadi. Oke, sekarang masuk di 1. Sultan di room mana? Sultan di mana? Baru kita berenang. Oh, ada nih. Oh, ini semua sudah kembali ya?
Iya Ustadz, soalnya tadi itu ada Tes. Dua huma, tiga huma, empat antum, nah, bisa. Iya, apa ini, Kak? Oke. Baik. Sebelum lanjut ya, silakan dalam hati. Namun saya ingin menjelaskan kenapa damir ini penting. Ya. Kenapa damir ini penting? Damir ini yang kita pelajari sekarang, yang huwa huma hum itu tadi, itu nanti akan berkaitan dengan fiil. Dan fiil ini kalau Anda lihat, itu nanti akan berkaitan lagi dengan ya dengan namanya ada fiil madi, ya, ada namanya fiil mudare, ya, dan ada namanya fiil amr. Bukan cuma fiil, nanti dia berkaitan juga dengan misalnya dengan huruf jar misalnya fi. Jadi dia akan menjadi fihi, fihima, fihim, dan seterusnya. Ya, bahkan itu saja. Misalnya bertemu dengan huruf jar yang lain, misalnya ala, maka dia akan menjadi alaihi, ya, alaihima, alaihim, dan seterusnya. Ya, dia indah dan seterusnya. Jadi damir ini akan banyak bertemu dengan kata-kata yang lain, ya, dengan kalimat, dengan kalimat, ya, dengan huruf atau huruf, ya. Dia juga akan bertemu dengan huruf-huruf yang lain yang semuanya berhubungan dengan damai. Jadi kalau kalian misalnya tidak menghafal ini secara otomatis, maka pastinya kalian akan keteteran dengan bagaimana damir ini ketika dia bersambung dengan huruf, bersambung dengan kata, dan seterusnya. Ini hanya sebagian, ya. Akan banyak yang berhubungan dengan ini. Jadi kita berharap secara otomatis kalian menghafal ini. Baik. Ustaz Fatan bisa dites mereka satu-satu, antum tunjuk. Saya ana ila hamam awalan, ya. Antum alan takun host dulu. Nah, antum host di Ustaz Fadlan. Nah, Ustaz, syukran. Baik, sudah hafal semua ya gerakan-gerakan tadi. Oke, silakan diulang
ulangi ya. Saya hitung sampai 3, silakan dimulai. 1 Wahid Isnain Salasa. Silakan semuanya bersama-sama diulangi gerakannya dan sebutkan. Oke, siap semua? Siap, Ustaz. Oke, Wahid Isnain Salasa. Huwa huma hum hiya huma hunna antunna ana Ahsantum. Syukran. Nama syarah Dr. Yusri ya. Antum. Oke. Udah ya, sudah hafal ya. Oke. نحن ندخل في بحثنا اليوم ما هو ad-dhamir ya. Apa itu ad-dhamir ya. Itu tadi sudah praktek ya. Kita sudah praktek bagaimana mengenal dhamir. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa itu dhamir dan apa sih tujuan adanya dhamir itu sendiri dan mengapa ayat-ayat Al-Quran dhamir ya. Apa saja tujuan dari penggunaan dhamir itu sendiri. Ad-dhamiru huwa ismul jamid. Dhamir itu adalah isim jamid. Nanti kalian kenal dalam sebuah istilah dalam bahasa Arab, ada namanya ismul jamid, ada namanya ismul mushtaq. Atau biasa dikenal dengan istilah yang lain istiqaq ya. Kalau ismul jamid itu isim yang tidak memiliki asal kata kecuali pada aslinya itu sendiri. Ya, dia terbentuk ya dari kata aslinya itu sendiri. Bukan pembentukan dari kata yang lain. Maka dia dikenal dengan istilah jamid. Jamid ini asal katanya jamudah. Ya, jamudah itu artinya kaku. Makanya orang yang kaku itu disebut dengan jumud. Orang yang memiliki pemahaman kaku namanya jumud. Orang teroris radikal itu orang-orang yang jumud, yang kaku dalam memahami teks-teks dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok inilah yang disebut dengan istilah jumud. Sama dengan ini, ismul jamid. Jumud artinya beku. Ya. Al-ma'ul jamid. Ya. Air itu membeku. Mabniyun. Nanti ada istilah lagi dalam bahasa Arab, ada mabniyun, ada mu'rab. Ya, ada mabniyun, ada mu'rab. Nanti kalian pelajari pada nahwu. Wat liyadulla ala yang diletakkan untuk menunjukkan pada mutakallim yang pertama. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yusri. Ya, ada mutakallim, ada mukhatab,
ada ghaib. Kalau dalam bahasa Indonesia ada saya, ada kamu, ada dia. Saya untuk mutakallim karena saya berbicara. Mukhatab itu untuk anta, kamu. Ghaib untuk dia, hiya. Tadi sudah kalian pelajari tadi ya. Wa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi nanti kita akan klasifikasi lagi yang mana mutakallim, yang mana mukhatab, yang mana ghaib. Mutakallim ya, ana nahnu. Mukhatab anta antuma antum, anti antuma antunna. Ghaib huwa humahum, hiya huma hunna. Nah, itu klasifikasinya ya. Untuk apa ya, dhamir itu digunakan? Al-ghadh min isti'mal ad-dhamir. Yang pertama, waqad dzakara ahlul lugha anna al-ghadh ar-ra'is min isti'mal ad-dhamir huwa al-ikhtisar. Jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yusrin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa bahasa Arab itu bahasa yang singkat. Bukan bahasa yang bertele-tele. Kalau bisa disingkat, ya disingkat saja. Tidak usah terlalu panjang. Tetapi maknanya sudah mencakup makna yang panjang tersebut. Maka untuk membuat ya supaya ini kalimat ini tidak bertele-tele atau tidak terjadi pengulangan yang sia-sia, maka para ulama menggunakan ad-dhamir. Jadi tujuan dari penggunaan dhamir ini sebagaimana dikatakan waqad dzakara ahlul lugha, sebagaimana dikatakan oleh ahlul lugha, bahwasanya anna ghard ar-ra'isi, bahwasanya tujuan utama dari penggunaan min isti'mal ad-dhamir, dari penggunaan dhamir adalah ikhtisar, meringkas ya. Contoh dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Di sini ada dhamir. Ada dhamir di sini, ada dhamir di sini, ada dhamir di sini. Kalau kita mau membuat lebih panjang lagi, ya, membuat lebih panjang lagi, maka di sini bisa kita katakan min absari mu'minat. Tetapi karena sudah terwakilkan oleh hunna, maka tidak perlu lagi kita membuat kata al-mu'minat setelah kata absar. Makanya dia fungsinya meringkas. Ya. Fungsinya meringkas. Nanti ada kaedah-kaedah penggunaan. Kalau ini masih tujuannya. Kaedah-kaedah penggunaan dhamir. Bagaimana cara menggunakan dhamir. Karena setiap kali kita menggunakan dhamir itu ada cara-caranya. Tidak serta-merta kita membuat dhamir tanpa melihat apa yang ada sebelum kata tersebut. Karena bisa jadi dalam beberapa kasus nanti saya paparkan dalam Al-Quran, itu para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan dhamir. Ya, penggunaannya dhamir. Apakah dhamir itu kembali kepada kata yang sebelumnya atau kata yang sebelum-sebelumnya. Sehingga dengan memahami
dengan khilaf antara penggunaan penggunaan dhamir ini, muncullah namanya istilah khilaf, ikhtilaf, ya, keberagaman pendapat dari para ulama terkait hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi, ya, tujuan, ya, dari penggunaan dhamir adalah tafkhim sya'ni sahib. Tafkhim sya'ni sahib. Tafkhim itu artinya, fakhama itu artinya sombong. Tapi bukan berarti sombong di sini, ya. Tafkhim di sini berarti memuliakan, membuat mulia, ya. Haitsu yuj'al kathratul syuhrat ka'annahu yadullu 'ala nafsihi wa yuktafa 'an as-sarih bi dzikri syai'in min sifatihi. Fungsi yang kedua adalah memuliakan kata tersebut, ya, untuk memberikan kemuliaan, saking tingginya kemuliaan suatu kata itu sehingga sulit bagi kita untuk mengucapkan kata tersebut, maka bisa diganti dengan dhamir. Bisa diganti dengan penggunaan dhamir. Contoh kenapa Allah menggunakan kata hu di belakangnya. Hu itu dhamir. Allah terdiri dari alif lam, lam hu. Allah. Alif lam, lam hu. Kenapa dipakai hu di situ? Fungsinya adalah tafkhim. Ya, itu hebatnya. Tulisan Allah itu tidak ada tulisan sama yang dengan tulisan Allah. Allah itu hanya penyebutan bagi nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Supaya kita memuliakan, ya, Allah Subhanahu wa taala, harus kita tidak boleh menyebut namanya. Karena dia tidak punya nama. Kalau dia punya nama, yang sama dengan manusia punya nama. Jadi fungsinya adalah tafkhim, memuliakan. Contoh lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Inna anzalnahu, penggunaan kata hu di sini merujuk pada makna Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran, ya, itu kadang digunakan dhamir tanpa menyebut identitasnya. Ya, contoh misalnya kalau kalian menyebut, saking kalian muliakan Dr. Yusri, kalian memuliakan Prof. Naja, ya, kalian kadang tidak menyebut namanya. Ya. Orang Arab itu kalau ditanya sama doktornya atau profnya, dia kadang mengatakan naam doktor. Kalau dipanggil, tidak menyebut namanya. Ya, kalau biasa kita, kalau prof kan biasa begitu ya. Kalau kita ketemu prof, iya prof. Oke, kemana prof? Tidak pernah kita menyebut namanya langsung. Ya. Nah, prof itu sebenarnya adalah dhamir. Ya. Kata prof itu sebenarnya adalah dhamir yang menunjukkan kepada identitas nama orang tersebut. Karena kita memuliakan nama orang tersebut, kita tidak sebut namanya. Iya, Prof. Misalnya, iya Prof. Duya, rektor.
Kalau kita ketemu sama Prof. Dwi, rektor kita, tidak mungkin, iya Prof. Dwi ya. Tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, tapi tidak sopan ya. Makanya untuk memuliakan, ya Prof, ya Prof. Nah, itu salah satu tujuan dari penggunaan dhamir dalam bahasa Arab. Nah, yang ketiga, kebalikan dari tafkhim ini namanya tahkir. Tahkir kalau dalam istilah mahfuzat, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Maziyah, falikulli syai'in maziyah. La tahtakir man dunaka. Janganlah kamu menghina orang lain. Falikulli syai'in maziyah, karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan. Ya. Jadi inna anzalnahu, kemudian ada at-tahkir ini dalam ayat Quran dikatakan innahu lakum aduwwum mubin. Saking tidak senangnya Allah kepada, tanda kutip ya, tidak senangnya Allah kepada syaitan, maka kata syaitan itu tidak disebutkan di pada ayat ini. Kadang itu kita juga, kadang kalau kita benci seseorang kita tidak sebut namanya. Ya, kadang kalau kita benci seseorang kita tidak mau menyebut namanya. Kalau seolah-olah namanya itu bagaikan menghantui diri kita kalau kita sebut namanya. Makanya kita sering menggunakan al-dhamir. Bahasa Al-Quran juga seperti itu. Dalam uslub Al-Quran juga seperti itu. Jadi kita tidak, saking Allah tidak menyukai perilaku syaitan, maka dia tidak mau menyebut namanya dalam ayat ini. Meskipun dalam beberapa ayat lain Allah menyebut nama syaitan dengan makna yang lain lagi, nanti kita akan paparkan lebih lanjut. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu, hu di sini kembali ke syaitan. Sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Aduun itu musuh, mubin itu nyata. Nah, ini ada 3 fungsi ya. Setidaknya ada 3 fungsi penggunaan dari dhamir itu sendiri. Silahkan kalian mau fungsikan yang mana. Kalian mau fungsikan untuk meringkas kata tersebut, atau untuk memuliakan seseorang, atau untuk menghina sesuatu. Silahkan kalian bisa gunakan penggunaan dhamir-dhamir yang ada yang kalian sudah hafal tadi. Selanjutnya, ini tadi ya. Dhamir mutakallim, khatib, dhamir ghaib mutakallim. Dhamir mutakallim, ana, nahnu. Yang tadi sudah kalian hafal. Ya. Kenapa ada iya ya iyana? Nanti kita akan jelaskan lagi. Kapan digunakan iya ya, kapan digunakan iyana. Ya. Tapi untuk dasarnya saja, tadi sudah dijelaskan, ada ana, ada nahnu. Ana lil mutakallim mufrad yang digunakan untuk pembicara satu atau satu orang saja. Sedangkan nahnu li jamil mutakallimin wal mutakallimat. Jadi gabungan antara laki-laki dan perempuan, kami itu menggunakan nahnu. Nanti ada penggunaan iya ya, penggunaan iyana. Damir mukhatab. Damir mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Penggunaannya ini ya. Lil khatib mufrad mudzakkar, lil mukhatibah mufrad muannas, ya. Antuma lil mukhatib musanna mudzakkar muannas, ya, mudzakkar muannas bisa bergabung dengan antuma. Antum untuk jama untuk laki-laki, antun jama untuk perempuan. Iyyaka, iyyakum, iyyakuma, iyyakunna dan seterusnya, ya, juga digunakan hal yang sama, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada yang dhamir ghaib.
Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa lil ghaib muzakkar untuk laki-laki, hiya lil ghaibah muannas untuk perempuan. Huma untuk dua orang laki-laki dan perempuan, hum untuk laki-laki banyak, hunna untuk perempuan banyak, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Dhamir dalam bahasa Arab ya, ada dua. Dhamir dalam bahasa Arab jenisnya ada dua. Yang pertama disebut dengan barizah. Barzah. Kalau kita nanti alam barzah. Ya. Diambil kata sini al-barizah. Ya. Ad-dhamir barizah huwa alladhi lahu suratun zahirah fil lafzi wal kitabah. Dhamir barizah itu adalah dhamir yang gambarnya jelas, penampakannya jelas dalam lafaz dan penulisan. Baik lafaz maupun penulisan, dhamir barizah itu harus jelas. Makanya alam barzah itu pasti, alam yang pasti, yang bakal kalian lewati, jelas dia itu. Alam barzah. Contoh, ana atika bihi. Ana, ya, kaf, ha, itu merupakan dhamir barizah yang jelas lafaznya dan penulisannya. Ana, jelas penulisannya, jelas juga pengucapannya. Atika, ka, jelas pengucapannya, jelas juga dalam tulisannya. Bihi, itu juga. Ha, jelas pengucapannya, jelas juga dalam penulisannya. Makanya disebut dengan ad-dhamirul barizah, jelas. Ad-dhamir barizah ini terbagi lagi menjadi dua. Terbagi lagi. Dhamir barizah terbagi menjadi dua. Yang pertama sudah disebutkan oleh temanmu tadi, Yahya Waloni. Ya, saya kira Yahya Waloni. Yahya siapa namanya? Muhammad Fahmi Yahya, Ustaz. Muhammad Fahmi Yahya. Yahya Waloni. Pertama adalah dhamirul muttasil dan dhamirul munfasil. Ya. Kita jelaskan dulu apa pengertiannya. Ya. Dhamirul muttasil huwa alladhi la yaqa fi awal kalimat wa yattasil da'iman bi kalimatil ukhra qabla wa la yumkin nutq bihi wahda. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak terletak pada awal kata dan selalu bersambung dengan kalimat-kalimat lainnya. Makanya disebut dengan muttasil. Muttasil itu artinya tersambung. Ittasala yattasilu. Ana attasiluka, saya menghubungimu. Ya. Ana attasilu. Ana attasilu bika, saya menghubungimu. Ya. Artinya tersambung. Ya. Jadi dhamir muttasil itu dhamir yang tidak terletak pada awal kata dan dia itu tersambung dengan kata yang lain. Dan dia tidak bisa diucapkan ketika dia berdiri sendiri. Ya. Misalnya kita mengatakan tadi contoh atika. Kalau kita menyebut ati, orang paham artinya datang. Kalau kita menyebut ka saja, tidak, orang bingung apa itu ka.
Makanya disebut wala yumkin an bihi wahdah, tidak mungkin disebutkan ya, dengan sendirinya. Dia berdiri tidak bisa dia berdiri dengan sendirinya. Dia butuh kata sebelumnya. Itu disebut dengan dhamir muttasil. Kemudian ada yang dikenal dengan dhamir munfasil. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir yang mungkin bisa dinutq, apa lagi namanya, dilafazkan ya dengan sendirinya tanpa selain daripadanya, dan bisa juga ya digabungkan dengan kalimat yang lain, tetapi posisinya munfasil, ya, terpisah dari, misalnya dari fiil, terpisah. Dia tidak boleh menyatu. Ya. Contoh misalnya di sini, ana dhamir munfasil karena dia berpisah dengan kata atika, meskipun nanti atika ini mengandung makna ana, tapi karena dia berpisah maka disebut dengan dhamirul munfasil. Kalau ka tadi karena dia bersambung maka disebut dengan dhamir muttasil. Nah, ini contoh-contoh dhamir muttasil. Ada tadi sudah dijelaskan juga oleh Sadza. Ya. Ya. Pembagian-pembagiannya. Dhamir muttasil itu dilihat dari letaknya dalam i'rab. Ada 3. Yang pertama, dhamir yang khusus untuk kondisi rafa. Kondisi rafa itu ya, kedudukannya marfu ya. Meskipun tanda rafanya bukan dhammah. Ya. Tapi kondisinya kalau dia dalam rafa misalnya fa'il atau naibul fa'il. Ya. Contoh-contoh dari dhamir yang khusus pada rafa yaitu huruf ta. Ya. Nanti kalian lihat contoh-contohnya saja. Fahimta, fahimti, fahimtuma, fahimtum, fahimtunna. Alif itsnain, fahima, fahimta, yafhamani, tafhamani, ifhama, dan seterusnya. Waul jamaah. Fahamu, yafhamuna, ifhamu. Ini waul jamaah namanya. Tersambung. Nunun niswa, fahimna, dan seterusnya. Ya mukhatab, ifhami, dan seterusnya. Ya. Ini ada 5 huruf dhamir muttasil dalam kondisi dirafa'kan. Kemudian ada dhamir muttasil yang kadang digunakan pada nasab, kadang juga digunakan pada kondisi jar. Kadang digunakan pada kondisi nasab, kadang juga digunakan dalam kondisi majrur. Yang pertama, ya mutakallim. Ya mutakallim. Rabbi irhamni. Ya. Rabbi ghfirli. Ya mutakallim. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah kasihanilah aku.
kasihanilah aku ini fungsinya sebagai maf'ul, ya. Nasab. Jadi dia posisinya mansubun, ya. Falyaul ula ta'ti fi mahalli maf'ul, ya. Ya pertama itu datang dalam kondisi maf'ul, ya. Karena dia tersambung dengan fi'il. Ini ada kaidah, ya, ada kaidah. Kalau dhamir bersambung dengan fi'il, maka hukum dhamir tersebut adalah maf'ulun bih. Ingat itu kaidahnya, dihafal ini kaidahnya, ya. Kalau dhamir bertemu dengan fi'il, maka hukumnya dhamir tersebut adalah maf'ulun bih. Contoh sini, Rabbi irhamni. Ya Allah, ampunilah aku. Berbeda dengan yang kedua, Rabbil ighfir li. Nanti di sini kita akan jelaskan lagi kenapa pakai nun. Nanti ada penjelasannya, ya. Nanti ada penjelasannya beberapa fiil yang harus menggunakan nun. Amal ya utsani fi mahalli jarrin majrur bi harfil lam. Sedangkan huruf ya yang kedua tadi ini dia tidak bersambung dengan fiil, ya, tetapi dipisahkan dengan lam, ya. Dalam kondisi jar majrur, ya, fi mahalli jar majrur, karena ada harful jar yaitu lam. Karena ada harful jar yaitu lam. Maka ya di sini dijarkan. Contoh yang lain, yang dhamir mushtarik bainan nasab wal jar, selain huruf ya ada juga huruf kaf, ya. Kaf mukhatab. Contoh, akram tuka. Akram tuka, saya memuliakanmu. Ka di sini kamu, saya memuliakanmu. Mahalnya, posisinya sebagai maf'ul, ya. Min amalika tu'ajjiru, dari pekerjaanmu saya biayai, saya kasih uang, saya kasih gaji. Min amalika, fungsinya di sini amalik adalah majrur. Kenapa majrur? Bukan karena minnya, tetapi dia majrur karena posisinya sebagai mudhafun wa mudhafun ilaih. Ini kaidah yang kedua. Tadi kaidah yang pertama, jika dhamir ketemu dengan fiil pada akhir katanya itu dhamir itu, maka hukumnya adalah maf'ulun bih. Kalau dhamir ketemu sebelumnya adalah isim, seperti ini amalun, amalun itu isim, kata kerjanya amalah, ya. Karena tidak mungkin kata amalah di sini dibaca karena ada huruf min, huruf jar. Tidak haram hukumnya huruf jar, haram hukumnya fiil dimasuki huruf jar. Haram hukumnya fiil dimasuki huruf jar. Pasti bukan huruf jar. Ya, nanti kalian pelajari pada ilmu nahwu.
Jadi amali kaidah keduanya, jika isim domir ketemu isim sebelumnya maka hukumnya mudhafun wa mudhafun ilaihi. Maka di sini mahalnya, tempatnya adalah jar. Makanya disebut dhamair mushtarik bainan nasab wal jar, dhamir yang mungkin saja dia berkedudukan sebagai nasab dan atau berkedudukan sebagai jar. Contoh yang selanjutnya al-haul ghaib, ya. Yang misalnya adalah ha ghaib. Sama dengan ini ya, akramtuhu min amalihi yu'ajjiruhu. Sama penjelasannya. Kemudian yang ketiga, dhamir yang mushtarik bainar rafa wa nasab. Dhamir yang hanya bisa digunakan pada kondisi rafa maupun kondisi nasab. Hurufnya hanya satu, yaitu na. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ini menarik ini. Ya. Saya juga baru membaca ini ayat dan saya baru sadar, wah betul ya. Luar biasa ini Al-Quran. Ya. Dengan huruf na saja ini dia bisa kondisi nasab, dia juga bisa dalam kondisi jar dan dibuat dalam satu kalimat. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana, ya, pada huruf na di sini rabbun na, ya. Kondisinya adalah mudhafun ilaihi. Tu'akhizna, khizna di sini bersambung dengan fiil. Kalau ini tadi kan bersambung dengan isim, maka dia mudhafun ilaihi. Kalau dia bersambung dengan isim dengan fiil, maka fungsinya adalah nasab, maf'ulun bihi. Ya, dinasabkan karena dia fungsinya maf'ulun bihi. Ya. Innasina, ya. Innasina, nasia. Ya. Nasia, innasina dirafatkan karena dia adalah fa'il. Jika kami lupa, nasia yansa. Awalnya saya kira ini nasia juga maf'ul awalnya. Setelah dilihat, oh ternyata asal karena sama-sama ada nun. Ya, jadi kita kadang bingung melihatnya. Sama-sama ada nun. Ternyata na yang terakhir di sini nasia, ya, menunjukkan fa'il. Nasina. Kalau saya nasi itu saya lupa. Kalau nasina kami lupa. Nah, ini saya baru sadar ternyata posisinya juga adalah fa'il. Ini pembagian-pembagiannya. Jadi intinya dari pembahasan dhamir muttasil itu ada 9, ya, dhamir dalam dhamir muttasil itu. Yang pertama ta, yang kedua na, yang ketiga waw, yang keempat alif, yang kelima nun, yang keenam kaf, yang ketujuh ya, yang kedelapan hu, ini hu ya, hu untuk kitabuhu, untuk mufrad mudzakkar, yang kelima adalah ha untuk mufrad muannas. Itu ada 6 bentuk dhamir muttasil. Nanti kita akan masuk lagi ya. Dhamir selanjutnya adalah dhamirul munfasil. Dhamirul munfasil, ya, terbagi lagi, ya, menjadi dhamir yang munfasil yang rafa seperti ana, nahnu, anta, antum tadi kalian sudah hafal. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan. Dhamir nasab munfasil. Ketika dia dalam kondisi nasab, maka dia menggunakan kata-kata iya, ya,
iyana, iyaka, iyaku. Seperti kalian dapatkan dalam Al-Quran, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya. Wa iyaya farhamun. Wa iyana fattakun. Dan banyak contoh-contoh lainnya dalam Al-Quran yang menggunakan dhamirul munfasil dalam kondisi nasab. Nah, ini contoh-contohnya bisa kalian hafal. Kemudian dari pembagian dhamir ada bariza, ada mustatir. Ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Ya. Kalian ada kuliah setelah ini? Indakum muhadarah ba'da hada? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ay mada? Tahqiq an-nusus Ustaz. Tahqiq an-nusus. Bisa kam? Jam 9:10 Ustaz. Masuknya. Oh, ba'da tahqiq an-nusus. Setelah tahqiq an-nusus, apa yang kalian pelajari? Bahasa Indonesia. Indonesia Ustaz. Jadi full hari ini ya? Iya Ustaz. Sampai sore? Oke, baik. Nanti kita gantikan saja di hari yang lain. Pertemuan kita minggu lalu yang belum sempat. Anak Dr. Yusri. Ya. Tafadhal. Alhamdulillah, yakni Ustaz Fadlan sudah menjelaskan sampai detail fungsi-fungsi dan contoh dalam Al-Quran tentang penggunaan ad-dhamair ya. Jadi sekali lagi mohon tetap latihan ya. Ini huwakumahum sampai an-nano itu harus dihafal di luar kepala ya. Jangan sampai begini dulu ditampilkan begini baru Anda berpikir antum. Karena kalau kau bicara, kau tidak mengatakan antum tidak, langsung otomatis. Jadi bahasa itu praktek ya. Ini yang harus dulu kalian perhatikan ya. Jadi tolong nanti kalian memperhatikan hal ini dengan baik ya. Saya kira seperti itu barangkali. Terima kasih Ustaz Fadlan sudah menjelaskan detail apa yang telah dilakukan adik-adik kita. Dan kita akan ketemu lagi pekan depan dengan tema masih sekitar ad-dhamair dan implementasinya nanti dengan fi'il madhi secara cepat. Tapi ingat sekali lagi bahasa Arab ke depan materi kita, kalian akan stuck, akan terhenti, akan sulit jika dhamair ini tidak dihafal di luar kepala. Ingat, dihafal di luar kepala. Apa maksudnya dihafal di luar kepala? Begitu saya begini, anta, itu namanya di luar kepala. Kalau masih dalam kepala, baru berpikir itu, antuma. Nah, itu masih di dalam kepala kalau begitu ya. Jadi kalau ngomong, ya ini di luar kepala ngomong. Apa yang ada pikiran kita langsung kita ucapkan. Itu namanya berbahasa. Jadi berbahasa itu di luar kepala. Saya kira demikian. Dan sebelum kita berpisah, siap-siap nanti ke depan tes bahasa Arabnya nanti itu akan diawasi secara kamera. Ya, jadi ini belum selesai siapkan panduannya, tapi saya ingin tunjukkan kepada Anda ya. Contohnya seperti ini. Saya tampilkan dulu ya, sebentar sebelum kita pisah. Ini adalah tes persiapan sekolah ke depan untuk bahasa Arab. Kita akan uji coba. Akan begini nanti modelnya. Ya, ini sebentar. Ya, jadi nanti ini fitur sekolah tes ini ya. Jadi ada kamera apa semua nanti ya. Ada kamera pemantau dan seterusnya ya. Ini ada Anda lihat ini semua ya. Jadi Anda harus menyimpan, ada durasinya, ada blokirnya dan sebagainya akan ada seperti itu ya. Jadi contohnya gini ya. Anda nanti akan masuk di sekolah seperti ini ya. Masuk di sekolah. Jadi ini ada login ke halaman ujian. Anda nanti akan menggunakan email, nanti akan ada ujiannya. Terus dari sini Anda akan diminta nanti mengaktifkan tes kamera dulu, tes jaringannya supaya apakah bisa akan jalan atau tidak. Misalnya seperti itu ya. Ini demo kemarin ya. Lalu ini hasil tes kameranya ya. Jadi nanti akan ada kata Allah apa semua ya. Jadi Anda menggunakan HP,
menggunakan tablet, laptop, tapi saya sarankan kalau ujiannya nanti menggunakan laptop bagi yang punya laptop. Yang tidak punya laptop, apa boleh buat Anda pakai kamera. Tapi kameranya tetap diaktifkan kameranya, karena semua akan tercatat. Jadi tes kamera nanti akan tampil kameranya seperti ini. Ini saya lagi serius ini memperhatikan, makanya lagi tegang mukanya itu ya, ini berhasil apa tidak di tes. Makanya lihatlah mukanya begitu, kasihan itu, bibir sampai tower itu. Tidak serius sekali ini, biar barangkali meledak bom itu tidak didengar juga ini ya. Saking seriusnya mengontrol aplikasi ini. Nah, setelah tes kamera, tes jaringan lagi ya. Jadi nanti akan ada muncul tes jaringannya ya. Jadi kembali tadi, jadi kan di sini posisinya ya, nanti kembali tes jaringan, ya ini, jadi kembali lagi sini kembali ya ini lagi di sini, kemudian ini di tes jaringannya, belum masuk di ruang tunggu ya, belum, tes jaringan nanti akan ada di sini cek statusnya apa bisa digunakan atau tidak, akan muncul begini jaringannya, ya, jadi jaringanmu semua akan dicek, baru kembali lagi, nah dari sinilah baru masuk di ruang tunggu, ya di sini. Jadi nanti masih di ruang tunggu akan ada begini ujiannya ya. Ruang tunggunya seperti ini. Ini akunnya saya punya anak, saya pakai ini ya. Ini tes saja. Ini sisa detiknya begini. Ya. Nanti dalam perjalanannya kalau sudah mendekati detik-detik itu ini sudah berubah menjadi merah. Berarti sudah siap-siap ya ujian. Kemudian setelah masuk akan seperti ini. Ini di ruang ujian. Jadi di sini soalnya nanti pakai bahasa Arab nanti di sini ya. Nomor 1 misalnya Anda jawab. Kalau Anda ragu-ragu, di sini ada nanti tombol ragu-ragu, jadi warnanya kuning. Kalau jawabannya belum yakin. Tapi kalau Anda sudah yakin, tandai yakin. Jadi warna kuning artinya Anda ragu-ragu. Yang putih belum dijawab. Yang hijau sudah dijawab. Seperti itu ya. Akan seperti itu nanti. Nah ini, jadi kalau Anda yakin misalnya nomor 1, kembali ke nomor 1, Anda yakin, sudah benar jawabannya ini, tandai yakin. Tapi ingat, kalau Anda menggunakan kamera seperti ini, itu akan ditangkap sama aplikasi bahwa Anda membuka jendela lain atau Anda menggunakan kamera. Jadi pengawas langsung kasih, kenapa kau pakai kamera? Kenapa kau pakai ini? Kalau Anda membuka layar lain, misalnya mau googling, mencari jawabannya, tiba-tiba buka tab atau browser, nanti akan muncul, ya atau Anda hilang, ini akan nanti. Mengapa Anda menghilang? Karena kau tidak ada tadi di sini. Kan dipantau semuanya, toh. Jadi kalau mukamu begini, kelihatan itu, atau menunduk begini, mungkin membaca lain, atau menerima begini, itu semua akan direkam sama kamera ya. Jadi ini betul-betul malaikat rakit dan atid. Ya, dia catat semua perilakumu di sini ya. Nanti ada laporannya, detik sekian kau balik, detik sekian kau begini. Nah ini, kalau Anda membuka aplikasi lain, tiba-tiba mau buka aplikasi lain, toh, ini langsung ini. Kenapa kau buka aplikasi lain? Kalau kau tidak tandai oke, saya mengerti ditegur begini oleh sistem, ya tidak bisa jalan. Artinya waktumu terbuang-buang, kau tidak bisa jawab soal. Jadi semua ditangkap. Jadi kejujuranmu juga diawasi oleh kamera, diawasi oleh sistem. Ya, seperti itu ya. Nah, ini belum selesai, saya buat berikutnya ya. Jadi nanti untuk tes bahasa Arabnya nanti akan begini nanti ya. Di kosakata saya akan coba semuanya aktif kameranya apa semua. Jadi saya biarkan saja. Nanti akan dilihat. Nanti hasilnya, kalau misalnya ada macam-macam, artinya akan begini. Sebentar. Ini kemarin tesnya ya. Ini kita uji coba di rumah. Ya. Nah ini. Jadi kelihatan dia meninggalkan tempat pada jam sekian ya ini. Dia tinggalkan tempat ini ya, ini. Dia ini, jadi ini hasilnya nanti. Terdownload nanti orang per orang laporannya dalam bentuk SIF. Jadi kalau kita buka, itu nanti kelihatan bahwa dia menggunakan kamera. Jadi kalau di sini akan penuh nanti. Kamu menengok ke samping kiri, kau begini nanti akan penuh nanti laporannya di sini. Jadi kalau ada yang komplain, kenapa saya tiba-tiba tidak lulus? Ya, karena pada menit sekian kau nyontek. Pada menit sekian kau sekian. Kenapa? Karena di sini sudah ada laporannya ya, ini. Sorry. Ya, karena di sini sudah ada di pengawas, ini sudah ada laporannya. Misalnya ini kan kamera melihat, pengawas juga melihat, sistem juga melihat. Jadi kau lihat, kau balik, kau tinggalkan tempat, begini ya. Nah ini, jadi kita bisa kirim, pengawas bisa kirim pesan, tapi sistem juga ini, sistem juga, oh ya ini sekarang informasi.
ini di rumah ini si kecil, tapi mamanya lain, ya. Ini mamanya lain. Jadi ini anak saya tapi dari mama yang lain. Ya, maksudnya keponakan. Dia lagi berlibur kasih main game di rumahnya, kerjanya makanya dipasang-pasang dulu. Nah, ini. Jadi ini semua akan muncul di sini nanti ini. Akan ada jaringannya di sini ya ini. Kita juga lihat ini dari sisi pengawas ya. Nah, ini ada ini kalau ada kaca begini nih. Beberapa kali siswa tidak fokus di jendela ujian. Jadi otomatis sistem akan melihat kalau kau macam-macam ini. Akan muncul laporan di sini. Semakin banyak matanya di sini, semakin gagal kau. Ya, jadi langsung malaikat mungkar, sekian tamu di sini kau balik-balik ini. Menurut ini ya, ini. Nah, ini kalau Anda mencoba membuka di pengawas, Anda membuka tab, langsung muncul di sini. Jadi pengawas langsung bisa, oh, si Anda membuka ini. Misalnya seperti ini kan, muncul, nah ini muncul nanti di sini anunya, pesannya dia, otomatis. Nah, kalau ada begini, pengawas bisa mengirim pesan bahwa Anda melakukan ini. Ya, nah, ini laporannya nanti di-download. Berapa kali kesalahannya nanti? Ini ada nanti laporannya 3 kali ditangkap sama kamera ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi hati-hati. Kita akan uji coba di sastra Arab. Ini aplikasi ya. Oke, jadi siap-siap. Semakin diawasi kalian terserah. Tapi ingat, ini sangat menentukan Anda. Jadi siap-siap nanti kameranya. Ustadz, tidak ada kameraku. Terpaksa kau tidak bisa ke ujian. Tidak ada kamera di HP-ku. Mohon maaf, kau tidak bisa ke ujian. Karena dia persyaratkan harus ada kameranya. Ya. Yang tidak bisa, laptopnya apa semua terpaksa Anda masuk di lab. Di sastra Arab, Anda datang ujian di ruangan di sana. Karena PC di sana ada laptopnya, ada anunya, kameranya. Jadi kamera itu juga akan mengawasi Anda secara langsung. Kalau kau bicara di sampingmu, kelihatan. Ya. Oke, jelasin ya. Jelas, Ustaz. Oke, para ayukum Ustaz Fadlan. Kata fi majmuat WhatsApp. Jadi ini baru kalian yang tahu ya, belum bisa expose. Ini baru kalian yang tahu karena belum dicobakan. Jadi sastra Arab itu kasihan selalu jadi kelinci percobaan. Ada aplikasi baru sastra Arab lagi, baru dijukan di Unhas. Ya begitu nasib di sastra Arab. Siapa suruh kau di sastra Arab? Oke ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Syukran, Ustaz.